Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Ramadan dengan nomor NPM 11022200016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan KKL saya yang berjudul Mekanisme Pembiayaan Mikro dengan Akar Murabahah pada Nasabah di Bank BSI KCP Soreang Wahid Hasyim. Bab 1, latar belakang. Perbankan syariah merupakan alternatif pembiayaan bagi UMKM di Indonesia. Pembiayaan dengan menggunakan sistem syariah lebih cocok diterapkan dalam membiayai sektor UMKM karena lebih memberikan kepastian dan tidak membebani pelaku UMKM akibat kenaikan suku bunga. Salah satu keunggulan perbankan syariah lainnya terletak pada sistem bagi hasilnya. Salah satunya ialah murabahah. Hal ini salah satunya disebabkan oleh sistem penentuan marginnya yang transparan karena dalam murabahah harga pokok dan keuntungan disepakati di antara kedua belah pihak. Bai al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Selain itu, pembiayaan murabahah dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan tujuan finansial masyarakat, seperti pembelian kendaraan, peralatan usaha, atau investasi dalam proyek bisnis. Ini dapat meningkatkan daya saing usaha mikro dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Bab 2, gambaran institusi. Sejarah BSI. Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. BSI merupakan hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan secara resmi mengeluarkan izin merger 3 usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat nomor SR-3-PB.1-2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya Bank Syariah Kebanggaan Umat yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam atau rahmatan lil alamin. Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Visi dan misi Bank Syariah Indonesia. Visi, Top 10 Global Islamic Bank. Misi, 1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. 2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. 3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Produk dan layanan BSI KCP Soreang Wahid Hasyim. Beberapa produk dan layanan yang sering digunakan diantaranya BSI Tabungan Isi Wadiah, BSI Tabungan Haji Indonesia, BSI Kur Mikro. Sebenarnya masih banyak lagi produk-produk yang ada di BSI KCP Soreang Wahid Hasyim, tapi 3 di antara ini adalah produk dan layanan yang sering digunakan. Bab 3, pelaksanaan dan hasil kegiatan. Bank Syariah Indonesia tentunya menggunakan standar kerja agar tugas dan fungsi utama yang berlaku dapat dijalankan dengan baik oleh seluruh karyawannya. Waktu bekerja yang ditentukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Soreang Wahid Hasyim dimulai dari pukul 8.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB. Kegiatan pagi di setiap harinya kita melakukan berdoa, membaca ayat suci Al-Quran, pembacaan Korfus Akhlak dan Ikrar Sigap BSI, dan juga briefing dan sharing session. Mekanisme pembiayaan murabahah di BSI KCP Soreang Wahid Hasyim. Berikut adalah langkah-langkah prosedur mekanisme pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Soreang Wahid Hasyim. Yang pertama, permohonan pembiayaan. Langkah pertama adalah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah KCP Soreang Wahid Hasyim. Permohonan ini dapat diajukan oleh individu atau perusahaan yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset tertentu seperti rumah, kendaraan, atau barang modal. Yang kedua adalah penilaian kelayakan. Selanjutnya, bank akan menilai kelayakan pemohon dan proyek pembiayaan ini meliputi penilaian terhadap kemampuan pemohon untuk membayar pembiayaan
serta penilaian terhadap aset yang akan dibeli. Yang ketiga adalah penawaran pembiayaan. Jika pemohon dianggap layak, bank akan memberi penawaran pembiayaan murabahah. Penawaran ini akan mencakup jumlah pembiayaan, tingkat keuntungan margin, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya. Yang keempat, persetujuan dan tanda tangan akad. Jika pemohon menerima penawaran pembiayaan, maka akan dilanjutkan ke proses persetujuan dan penandatanganan akad. Ini adalah langkah penting di mana pihak bank dan pemohon akan menandatangani perjanjian pembiayaan murabahah. Yang kelima, pembelian aset. Setelah akad ditandatangani, bank akan membeli aset yang dibutuhkan oleh pemohon, seperti rumah atau kendaraan sesuai dengan permintaan pemohon. Yang keenam, penjualan kepada pemohon. Bank kemudian menjual aset tersebut kepada pemohon dengan harga yang telah disepakati dalam akad. Harga ini mencakup modal, margin keuntungan bank, dan jadwal pembayaran. Selanjutnya yang ketujuh adalah pembayaran berkala. Pemohon akan membayar pembiayaan secara berkala sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disiapkan. Pembayaran ini mencakup jumlah pokok dan margin keuntungan bank. Yang kedelapan, pelaporan dan monitoring. Bank akan melaporkan pembayaran dan mengawasi pembiayaan selama masa jangka waktu yang telah disepakati. Pemohon juga dapat memantau status pembiayaan mereka melalui laporan yang diberikan oleh bank. Yang terakhir, penutupan pembiayaan. Pembiayaan akan ditutup setelah pemohon berhasil membayar seluruh jumlah pembiayaan sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati dalam akad. Bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, mekanisme pembiayaan murabahah di BSI KCP Soreang diantaranya ialah bertemu dengan pemohon, di mana pemohon tersebut mengajukan untuk permohonan pembiayaan. Lalu setelah itu bank akan menilai kelayakan pemohon dan proyek pembiayaan. Kemudian jika pemohon dianggap layak, bank akan membuat penawaran pembiayaan. Selanjutnya setelah akad ditandatangani, bank akan membeli aset yang dibutuhkan oleh pemohon sesuai dengan permintaan pemohon. Dan terakhir, pemohon akan membayar pembiayaan secara berkala sesuai dengan jadwal pembiayaan yang telah disepakati hingga pemohon berhasil membayar seluruh jumlah pembiayaan sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati dalam akad. Saran bagi Bank BSI KCP Soreang Wahid Hasyim, sebaiknya untuk staf dan karyawan agar lebih dapat untuk datang tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang diberikan, dan sebaiknya untuk staf atau karyawan agar tidak berpergian terlebih dahulu jika sebelumnya ada perjanjian akad dengan nasabah, karena banyak sekali kasus-kasus yang dimana nasabah sudah datang tetapi karyawan atau staf pergi atau tidak ada di kantor. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.